warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ibu jamaah pemberitaan Masjid Jami Muhammadiyah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kita telah memujinya, kita telah meminta tolong kepadanya, dan kita pun telah memohon ampun kepadanya. Dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku jahatnya jiwa kita dan juga buruknya perangai amalan kita. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, hidayah di atas sunnah nabinya, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang telah Allah sesatkan dari hidayah sunnahnya nabinya, maka tidak ada pula orang yang bisa memberi petunjuk. Maka beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang dia diberikan petunjuk hidayah di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di atas sunnah-sunnah nabinya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jemaah rahimakumullah, kepada utusannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita telah berucap, berkirim selawat beserta salam. Moga-moga di yaumil qiyamah selawat ini akan berfaedah, memberikan syafaat kepada kita dari nabinya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kita selalu beribadah berada di atas sunnah-sunnah beliau, jalan-jalan beliau, sehingga beliau pun cinta kepada umatnya yang selalu memegang teguh sunnah-sunnah beliau di dalam beribadah. Apalagi di akhir zaman ini, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah gambarkan betapa seorang hamba Allah yang beriman apabila dia beribadah selalu memegang sunnah nabinya, ibarat dia menggenggam bara api. Begitulah gambaran yang Rasul sampaikan kepada umatnya di akhir zaman. Berat sekali
seorang hamba Allah yang beriman bila beribadah selalu memegang sunnah-sunnah Nabi-Nya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu jemaah rahmatullah, kajian sore hari ini hari Sabtu yang pertama di bulan Desember ini kita akan membahas perbuatan syirik yang dapat membatalkan keislaman kita, yang pada bulan yang lalu kita telah menyajikan dan membahas 10 pembatal keislaman kita, mulai dari syirik sampai kepada berpaling dari ajaran agama Allah dan dia tidak mau mengamalkannya. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan betapa syirik itu membatalkan keislaman kita dan sangat berbahaya sekali bila kita tidak tahu, ibu jamaah rahmatullah. Karena syirik ini dosa yang paling besar, sehingga Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, 7 dosa besar yang patut diwaspadai, dijauhi. Mulailah dari pertama Rasul sebutkan syirik, kemudian sampailah kepada lari dari peperangan. Ibu jamaah rahmatullah, dosa syirik ini, syirik akbar ini yang akan membatalkan keislaman kita, ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba mati membawa amalan syirik besar ini. Tidak diampuni sama Allah. Bahaya betul. Ya, kalau sudah tidak diampuni, inilah tadi yang dikatakan Islam dia di mata Allah tidak ada artinya. Karena hanya orang kafir yang memang pantas masuk neraka jahanam selama-lamanya. Ini kalau kita orang Islam masuk neraka, kemudian diampuni sama Allah yang Allah kehendaki, lalu dimasukkan ke surga, itulah rahmat Allah yang sangat luas. Walaupun dia banyak berbuat dosa selain syirik ini, maka Allah menghendaki dia diampuni, dia pun dimasukkan ke surga. Tapi saat ini kalau kita tidak paham benar, kita tak mau menghilangkan perbuatan syirik ini, berhenti tobat, mati kita sebelum tobat, bawa dosa ini, inilah yang dikatakan Allah. Allah nggak ampuni dia. Ketemu sama Allah di akhirat nanti Allah nggak ampuni. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Allah enggak
mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Dia mengampuni dosa yang lebih rendah derajatnya dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Mengerikan ini dosa syirik. Karena kita harus belajar terus lah, Bu, ya. Ilmu tauhid ini yang jarang dibahas oleh para ustaz. Bahasanya sholat, sedekah, akhlak, gitu kan? Padahal inilah pembebasan, ya. Dia nanti di api neraka tidak kekal, karena dia masih mentauhidkan Allah, tidak mensyirikatkan Allah. Syirik lawannya tauhid ini. Lalu ayat selanjutnya, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mensyirikatkan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Di orang yang mensyirikatkan Allah itu sesatnya sangat jauh kali, tidak dapat tertolong lagi. Lalu Allah ancam lagi, ngeri lagi di dalam Quran surat Al-Maidah 72. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini si koyo orang video ini si koyo lalu. May yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Allah haramkan surga. Maknanya tidak masuk surga karena Allah haramkan. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya ialah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ini ayat Al-Qur'an yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 72 betul-betul ini membuat kita kecut, takut sekali. Bila kita beriman dengan sebenar-benarnya, takut. Kenapa? Gak Allah masukkan ke surga. Sedangkan kita di dunia ini setiap harinya beribadah hanya untuk supaya kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Berdoa terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Jauhkan kami dari api neraka. Tiap hari berdoa demikian, jauhkan kami dari api neraka. Tapi tidak sadar perbuatan dia itu yang mengantarkan ke neraka. Apa tadi? Perbuatan amalan syirik besar.
Yang apabila dia tidak mau berhenti, tidak mau taubat kepada Allah, nanti Allah tidak akan mengampuni dosanya di hari kiamat, dan Allah haramkan dia masuk surga. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah membagi syirik ini kepada 3 bagian, 3 macam syirik yang wajib kita jauhi, kita ketahui dan tahu kita jauhi. Yang pertama, syirik akbar, syirik besar. Kemudian yang kedua, syirik asghar, syirik kecil. Dan yang ketiga, syirik khafi, syirik yang samar. Dalam sebuah hadis, karena samarnya, ia lebih tersembunyi daripada jalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah-tengah malam. Syirik tersembunyi tuh. Ini belum kita tahu. Tersembunyinya sampai ibaratnya jalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah-tengah malam. Nampak kita semut hitam jalan di atas batu hitam di tengah-tengah. Itu bahayanya syirik. Nah, itu kewajiban kita untuk mengetahui 3 macam ini. Mudah-mudahan ya kita bisa tahu, paham, dan diberikan taufik hidayah dari Allah untuk meninggalkannya, karena tidak ada harapan nanti di yaumil qiyamah selamat. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan situ Rasulullah kabarkan sama umatnya, ada 60 tahun ada orang sholat 60 tahun, yang sholatnya 60 tahun tidak diterima. Apa ya? Tidak 60 tahun sia-sia. Kenapa? Salah satu pekerjaan yang dia sampai mati tidak dia obati, pekerjaan amalan syirik ini. Syirik ini apa dia? Dia selalu, bahkan kalaupun dia diberikan musibah Allah sakit, dia andalkan pergi berobat ke dukun. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga dari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atakahin aw arrafa fasa'alahu min syai'in lam tuqbal lahu sholata arba'ina yawman. Barang siapa
yang mendatangi dukun atau ahli nujum, paranormal, orang pintar menanyakan sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Lam tuqballahu sholatan ba'ina yawman, tak diterima sholatnya selama 40 hari. Karena kita sholat sehari semalam 5 kali. Dia 40 hari. Ayo kita betul-betul teliti hadis ini. Sekali saja tanya ke dukun, tukang ramal, paranormal, orang-orang pintar yang kita anggap zaman sekarang, sekali tanya aja sesuatu sudah membatalkan, tak diterima sholatnya 40. Ayo kita hitung-hitung. Sekali tanya. Contoh, ibu kehilangan kalung emasnya. Ya, kalaulah kebiasaan yang dialami saudara-saudara kita, hilang sesuatu pergi ke dukun, tanya diuran, dukun, hilang kalung emas saya, di mana Pak Dukun, di mana kira-kira ini? Kata Pak Dukun jawabannya enggak jauh, di sekitar rumahnya, enggak jauh, kan gitu? Tak jauh dan tidak, tak jauh, kan gitu? Kalau logikanya cerdas, ngapa langsung saja Pak Dukun, tak jauh langsung tunjukkan gitu toh, gitu? Di sinilah pandainya jin. Dia berteman sama jin, membisikkan. Nanti dikasih gini. Itu dia meraba-raba, beramal-ramal dengan bantuan jin. Kalaulah orang tadi dimintakan syarat-syarat yang akan menyebabkan dia jatuh kesirikan, maka jin itu mau tolong. Kalau tidak, tak mau tolong dia, makanya dekat. Udahlah sekarang aja tunjukkan di mana Pak Dukun, selesai kan? Kalau dia memang orang pintar, orang katanya dibilang ya bisa melihat yang aneh-aneh, bisa mengerti perkara yang gaib. Ini telah melangkahi, telah mengadakan tandingan kepada Allah. Yang tahu perkara gaib hanya Allah. Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu, apalagi dia. Nah, akhirnya ibu kena tadi sanksi, kata Nabi, nanya satu soalan saja tak diterima sholatnya 4. Sampai nanya berapa kali berapa? Pantas kata hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Sahih, 60 tahun dia sholat tidak. Kenapa? Ada satu amalan yang dilakukan dia, amalan syirik, mendatangi dukun, menanya sesuatu perkara yang gaib yang dia pun tidak bisa. Ini berhentilah, tak usah. Hilang kalungnya sudah, serahkan sama Allah. Kalau ibu mau cari sendiri, selesai. Kalau jumpa Allah masih kasih rezekinya. Kalau tidak, udah sampai di situ lah rezekinya. Jangan pergi dukun, bahaya. Itu maksudnya. Lalu ada hadis yang kedua lagi, ngeri lagi nih. Yang tadi baru tanya, sambungan hadis. Man ata kahin au arraf
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, ahli tilik, nujum, paranormal, kemudian dia nanya sesuatu, lalu diyakini dibenarkan perkataan si dukun tadi, dia benarkan, maka dia telah kufur. Kafir terhadap apa-apa yang ditujukan Allah kepada Nabi Muhammad yang di Al-Quran. Bisa rosak besar Islamnya tuh. Maka kita harus takut yang kayak gitu tuh. Nah inilah kita belajar sholat mulai dari niatnya sampai salamnya, kaifiatnya, rukun-rukunnya, mana yang wajib-wajibnya, mana yang sunat-sunatnya, kita pelajari mantap. Tapi kita ada satu pelajaran yang tidak kita pelajari, yakni perbuatan syirik. Selalu saja datang ke dukun. Ini yang tidak dipelajari sama kita. Dia pelajari sholat, dia sholat 60 tahun karena ada amalan ini membatalkan sholatnya. Karena itu perbuatan syirik. Tadi Allah katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, Allah tak ampuni dosa syirik. Allah cuma ngampuni dosa selain syirik. Lalu liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Apa dosa yang tak syirik? Ya seperti bohongi orang gitu ya. Ibu pinjam duit sama temannya, bila 5 juta besok saya bayar, kata dia ya. Nah dikasih, nah besok tak dibayar sama dia. Bohong nggak tuh? Bohong nggak tuh? Bohong. Nah dimakan sama butuh. Kapan kamu bayar? Tunggu seminggu lah, kata dia ya. Seminggu didatangi lagi. Bu udah seminggu bu, utangnya 5 juta tadi bu, bisa dibayar sekarang? Maaflah tak bisa. 2 kali. 2 kali kena bohong. Itu dosa selain syirik, di bawah syirik. Itu saja kata Allah, liman yasha. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni. Kalau Allah tak kehendaki Allah tak ampuni. Bagaimana orang yang melakukan dosa syirik? Masya Allah, ngerilah. Kalau sampai dia tak sempat tobat mati membawa itu, kata Allah, Allah haramkan masuk surga. Allah haramkan, berarti tak masuk. Padahal yang kita minta itu aja di dunia. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka ya Allah. Masukkan aku ke surga ya Allah. Kalau perlu masuknya ke surga tanpa hisab dan azab. Karena ada hadis Nabi memberitahu kepada kita yang sahih, hadis Muslim juga, ada umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kita cari yang itu. Ya salah satunya ini, dia tidak melakukan amalan syirik. Karena memang amalan syirik ini memang Allah paling tidak bisa memaafkan, toleran. Diciptakan hamba Allah ini disuruh beribadah, sarana-sarana untuk beribadah, prasarana dan semuanya sudah disiapkan sama Allah, ya. Badannya sudah disiapkan sama Allah, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih akal, pikiran, perasaan, dikasih baju, dikasih makan, dikasih minum, dikasih rumah, dikasih kendaraan, semuanya ada. Allah cuma bilang, ya,
beribadah kepadaku tanda syukur, jangan menserikatkan aku dalam beribadah. Satu aja kata, udah dikasih makan minum, udah kasih kaya sama Allah, tapi dia menserikatkan Allah. Tentu Allah nggak ridho. Makanya pantaslah kalau Allah nggak ampuni dosa dia kalau dia tidak taubat. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada, lanjut. Syirik akbar, syirik besar terbagi kepada 4 macam. Syirik besar 4 macam. Tuh. Ini harus tahu nih, kenapa bahayanya syirik besar. Syirik besar mengeluarkan dia dari Islam. Syirik kecil tidak. Syirik besar mengeluarkan dia dari Islam. Dia di hadapan Allah nanti ketemu, enggak dianggap hambanya yang Islam. Kita lahir sudah Islam karena ibu bapak Islam. Kalau yang mereka yang kafir-kafir masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat di depan Pak Imam, di depan Kokua dan lainnya, disaksikan dia mengucap 2 kalimat syahadat, lalu dia Islam. Kewajiban sama dia dirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini yang membedakan kamu setelah Islam sebelum Islam, membedakan orang kafir dengan orang Islam. Nah, itu mereka. Mereka tidak sampai di situ saja, dan kita yang sudah Islam sejak lahir bisa batal Islam kita kalau kita melakukan pekerjaan tadi, perbuatan syirik besar, ada guna di sisi Allah. Makanya kita wajib mengetahui itu supaya tahu tak batal Islam kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Syirik besar terbagi 4. Yang pertama, syirik dalam doa. Kita harus hati-hati berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Gak boleh ibadah itu dimasukkan amalan syirik. Syirik doa berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa iza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin walamma najjalhum ilal barri idzahum yusyrikun. Terjemahnya, apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memberikan ketaatan kepada Allah. Tatkala Allah selamatkan mereka sampai darat, tiba-tiba mereka kembali lagi menserikatkan Allah. Memang Bu, kalau kita naik kapal diombang-ambing gelombang besar, ya kan? Kayak sudah mau terbalik, semua penumpang apa yang diucapkan? Penumpang tuh lagi gitu, apa yang diucapkan? Innalillah. Apa kata dia? Ya Allah, ya Allah. Apa dia? Selamat. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Kan gitu. Naik kapal gelombang besar. Tak ada lain. Ya Allah, tolong ya Allah, kan gitu. Terus Allah dipanggilnya dengan seikhlas-ikhlasnya, kata Allah. Dah selesai. Selamatlah naik kapal sampai ke pelabuhan. Apa kata Allah? Mereka kembali menserikatkan Allah. Tuh datang lagi ke dukun. Hilang dia kan, datang ke dukun. Nah itu datang lagi dia. Begitulah syirik dalam doa ini
kita ketahui jangan sampai melakukan kesyirikan dalam doa. Contoh lainnya, berdoa melalui perantara antara dirinya dengan Allah. Ada perantara di tengah-tengahnya supaya dia bisa menyelamatkan dirinya, bukan Allah. Ada kan perantara, contoh panggil syekhnya yang sudah meninggal dunia 100 tahun. Saya dekat sama Allah, tolonglah selamatkan keluarga kami Syekh, kata dia. Padahal Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Enggak ada perantara langsung sama Allah. Itu dia. Maka Nabi ajarkan kepada umatnya, jika kamu berdoa, kata Nabi kepada umatnya, jika kamu berdoa, puji Allah, puji Allah, puji Allah, puji Allah. Lalu berselawat kepada aku, lalu mintalah apa yang kau minta. Begitu Nabi mengajarkan. Ini yang satu. Yang kedua, syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Ini kata ulama Syekh Abdullah bin Abdul Wahab ini, Syekh Muhammad bin Abdullah ini menerangkan kepada kita ya, dalam kitab tauhidnya, syirik akbar, syirik dalam niat, syirik dalam kemauan, syirik dalam tujuan. Ini dikelompokkan oleh Syekh ulama Sunnah syirik akbar. Syirik akbar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai 16. Saya bacakan artinya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini kan bahaya. Salah niat, salah kemauan, salah tujuan. Ini hati-hati juga kita. Bukannya agama Allah yang dibela sama kita, tujuannya bukan agama Allah yang dibela. Mana yang dibela adalah tujuan dia meraih dunianya. Mati-matian dia. Bukan agama Allah yang dibela. Meraih pangkatnya supaya sukses, ya, meraih jabatannya supaya lancar, sampai melakukan kesyirikan. Ini yang tidak diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sangat cinta sama umatnya, ya. Jangan sampai umatku masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, yang termasuk syirik akbar, syirik ketaatan. Nih, jadi jangan sampai kita taat kepada manusia daripada taat kepada Allah dalam perkara yang maksiat. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, tidak ada ketaatan kepada makhluk atas kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan jangan taat. Kalau taat berarti dia masuk kepada kesyirikan akbar. Al-Quran
31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Tuhan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh mengibadahi Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Ibu Jamaah rahmatullah, ayat di atas mereka menjadikan orang-orang alim ya dan rahib sebagai Tuhan mereka. Kenapa? Mereka taatnya melebihi lagi taatnya kepada Allah. Sampai perkara-perkara maksiat pun mereka lakukan. Ini yang dikatakan ya syirik dalam ketaatan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan. Jangan sampai cinta kita amat sangat selain Allah. Padahal kalau kita melakukan perkara ini jatuh kepada syirik akbar. Ciri orang yang beriman sempurna Allah nyatakan di dalam Quran surah Baqarah ayat 165. Ya. Dia tidak akan mencintai selain Allah. Di dalam Quran surah Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Kalau mereka mencintai sesuatu seperti yang mencintai Allah, berarti mereka mengadakan tandingan. Apalagi sampai melebihi cintanya kepada Allah. Makanya alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Ini ciri orang yang beriman sempurna. Dia tidak akan melebihi cintanya itu terhadap sesuatu selain Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada umatnya, jangan sampai engkau mencintai ya anak, istrimu, hartamu lebih daripada Allah. Kenapa? Kalau kamu lakukan itu kamu akan rugi. Sehingga Allah ingatkan dalam Quran surah Al-Munafiqun ya. Allah ingatkan ayat 9, Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan karena harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah, menyembah Allah. Kata Allah, barang siapa yang melakukan demikian maka mereka itulah yang rugi. Dan beriman masih rugi. Seharusnya orang beriman tidak rugi. Kenapa? Allah nyatakan dalam Quran surat Al-As, Inna Rahmanin wal asri, demi masa Inna insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Ini Allah bilang tadi, orang beriman, jangan karena harta anak kamu lalai mengingat Allah. Kata Allah jangan. Kalau kamu lakukan juga, kamu rugi kata Allah. Maka wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa
kecuali orang yang beriman di ujung. Setelah Allah bilang bagi manusia illal ladzina amanu beriman wa amilus sholihati beramal. Amal soleh itu tidak dikatakan kecuali amal itu sesuai dengan sunnah Rasul, ya, ikhlas dan menasihati, ya, untuk selalu berbuat benar dan menasihati untuk selalu berbuat sabar. Ini yang tidak rugi. Ibu jamaah rahimakumullah, syirik akbar 4 macam. Kemudian syirik yang ketiga syirik asghar, syirik kecil. Syirik asghar ini apa maksud syirik asghar ini yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis nabinya? Ria. Jangan ria kalau beribadah. Pamer. Ya, syirik kecil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat 110. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ulama menafsirkan di dalam beribadah orang ini ada hatinya bercampur syirik kecil, yakni riya. Sholat dia ke masjid, ya, hatinya cuma mengharapkan pujian orang, ria. Dibagus-baguskanlah sholatnya, ria, pamer. Yang terakhir ketiga syirik khafi. Ini yang dikatakan oleh para ulama tadi bahwasanya berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih, syirik khafi ini ya syirik yang betul-betul samar, memang sulit ya untuk kita ketahui. Ibarat kata Rasulullah, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibi namlatis saudai ala safatin sauda fi zulmatil lail. Syirik yang ada di tengah-tengah umatku ini lebih tersembunyi daripada jalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Memang ya mengerikan, semut hitam berjalan di atas batu hitam. Jangankan di tengah malam, lihat aja 2 meter sudah sama-sama tak nampak, apalagi di tengah malam. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita untuk terhindar, selamat dari perbuatan syirik khafi ini. Nabi mengajarkan kepada kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambil ladzi la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukan dirimu dengan sesuatu, sedang aku mengetahuinya. Aku juga memohon ampunan kepadamu dari dosa yang tidak aku ketahui. Bu jamaah rahmatullah, inilah yang dapat kita sampaikan majelis ilmu kita di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita di dunia maupun di akhirat. Syirik ini memang berbahaya dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, karena membatalkan amalan-amalan kita, di samping yang paling dasar membatalkan keislaman kita. Kalau kita tidak tobat, syirik besar. Nah, di sini ada yang kurang bilang, ada tanya. Kalau tidak kita cukupkan sampai sini. Tinggal 1, 2, 3 menit masak.
yang ditanya? Kita sholat tahajud cuma 2 rakaat saja. Ya, itulah sekecil-kecil sekurang-kurangnya sholat tahajud 2 rakaat. Ibu mau tutup witir 3 rakaat, iya, memang sunnah. Mau 1 rakaat pun juga sunnah. Terserah ibu mau 3 tutup, mau 1 tutup. Sehingga Rasul pun mengajarkan kepadanya, ya, akhirkan sholat malammu dengan witir, walau hanya 1. Sampai Nabi bilang keutamaan sholat witir itu, jangan tidur dulu, ya. Kalau kamu masih bisa melakukan sholat witir dulu, baru tidur. Sampai keutamaan witir begitu. Ya. Iya. Ya, Nabi kasih tahu sama umatnya, sholat yang namanya malam ini panjang, mulai dari setelah sholat isya sampai mau masuk subuh. Takut aku ketiduran, ya. Aku sholat dulu witir. Saking witir ini memang punya keistimewaan. Sampai Nabi bersabda, ya, kepada Abu Hurairah, Mu'az, lakukan ini 3 perkara, jangan kamu tinggalkan, ya. 1, kata Nabi, ya, sholat witir, sholat duha, puasa 3 hari di setiap bulan hijriah, niscaya kamu masuk. Ini sampai diwasiatkan gini keutamaan dia, ya. Jadi ibu, ya, mau ngambil 2 rakaat saja sholat tahajudnya 4, 6, 8, 10. Lalu witir. Makanya sholat tahajud itu sholat yang dilakukan di malam hari. Faminal laili fatahajjat bihi, ya. Itu dia di keningan malam sholat tahajud, nafilah tambahan. Apa kata Allah? Asa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu menjadi hamba yang terpuji. Itu dia. Makanya kalau orang mau hebat, dia di dunianya apa-apa saja dia pegang, banyak sholat tahajud. Jadi kepala-kepalanya yang disegani, dihormati. Karena Allah yang angkat. Jadi apa saja sukses tahajudnya itu di umatnya, itulah jaminan dari Allah. Rajin dia jaga tahajud. Jadi apa saja di dunia, jadi imam, jadi pemimpin, ya, sekelas-kelas kecil, RT sampai ke presiden, tahajud dia jaga, maka Allah angkat dia, ya, menjadi hamba yang Allah Ta'ala. Dah, ya. Bangun sholat lagi. Jadi kita sholat witir, ya, setelah sholat isya. Kemudian pada saat itu bangunlah kita jam 3 gitu. Mau sholat tahajud. Kata para ulama berdasarkan, ya, riwayat yang baik, sholatlah tahajud, tapi jangan tutup lagi dengan witir. Nabi bersabda, la witrani billah, tidak ada 2 witir, 1 malam. Ibu mau lakukan sholat tahajud, sholat lagi, tak apa-apa. Memang
tahajud aja, jangan tuh witir. Karena ibu sudah melakukan tadi waktu mau tidur selesai isya witir tadi. Jadi sholat witir, sholat dilakukan di malam hari. Sholat tahajud, sholat yang dilakukan di malam hari. Sholat tarawih yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan. Inilah sholat malam ketiga. Namanya tadi, ya. Jadi itulah yang perlu diketahui sama orang beribadah supaya amalnya diterima. Ya, dia mau witir lagi 2 kali, nggak ada sunnahnya. Karena Nabi bilang jangan witir 2 kali dalam satu malam. Nah, wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup saja kajian ini dengan membacakan zikir kafaratul majlis, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam bermajlis. Mungkin kita dapat kesalahan-kesalahan, kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.